Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Oke, selamat datang kembali di PMI Kebumen Podcast. Saya Bibit Putra Nur Mahardi dan tentunya kocak banget. Salah satu bintang tamu kami hadirkan di sini. Kita sambut. Ada yang bisa nebak? Pokoknya gak usah tebak langsung. Kita ada Mas Freddy Nur Ahmad. Oke, halo, selamat siang Mbak Bibit. Siang juga, Mas. Oke. Kok lesu banget sih? Nggak lesu sih, cuma ya semangat aja deh. Cuma ekspresi aja kelihatan lesu, tapi aslinya kan sama. Lagi kalem. Ini mode kalem biasa. Ini mode kalem. Oke. Mas Freddy, Siap. sehat kan? Alhamdulillah sampai detik sekarang masih diberi kesehatan. Ya, untuk menjalankan ibadah di bulan yang penuh dengan mafiroh ini, Mbak. Puasa kan? Oh, puasa dong. Kalau itu pertanyaannya, kalau dijawab tidak, ya rasanya gimana di depan kamera? Puasa dong. Syukur. Oke. Kalau enggak aku ngajak nasi padang. Teman aku kenal Mas Freddy udah lama ya sebelum Saya aktif di sini. Iya, sebenarnya maksudnya udah kenal, udah sering. Saya aktif tahun 2020. Betul. Juga aktifnya di bulan Ramadan ini. Bulan yang Bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan mafiroh ini saya aktif di tahun 2020. Gitu. Ternyata ketika sudah aktif ada sosok manusia yang sangat luar biasa, cantik. Ternyata malah dari zona barat sama. Karena Oh, Bibit. saya tetangga sebenarnya Oh gitu, sama Mas Freddy. iya betul. Tetangga yang dipertemukan di kabupaten. Iya, bener. Di lingkup tetangga sendiri nggak ketemu. Jadi itu sih. Tapi memang jauh di PMI juga kita sering ketemunya malah justru di luar PMI ya, Mas? Yes. Ketika di PMI ya karena Mbak Bibit juga dengan job desk pekerjaannya, saya juga manusia yang nggak sibuk sih. Tapi Kita gila, aktif. mulai Mas Freddy aja sampai berapa bulan yang lalu terus Dua, cancel tiga. sebelum puasa. 3 bulan mungkin ya? Iya, 3 baru bulan. kayak yes gitu. Yes. Kemarin langsung Kemarin. wes pokoknya mangkat Mas. Ya aslinya nggak sibuk, tapi ternyata memang Allah berkehendak bahwa kita berbincang di bulan Ramadan aja deh gitu. Karena tidaklah ketika dikasih jadwal sama Mbak Pipit, memang saya sudah ada jadwal gitu. Ya, akhirnya ketemu Mas. Alhamdulillahalamin. Thank you loh. Oke, siap. Oke juga ya ruangannya. Ini pertama kali saya di sini loh. Oh, iya? Karena otomatis teman-teman pertama kali juga diundang sih. Iya, kalau Ruangannya teman-teman udah banyak keren. yang main ke sini Mas. Oh, Cuman gitu. yang suruh duduk ngobrol kayak gini. Oke. Oh ya teman-teman juga ini Mas Freddy selain teman kerabat aku juga, dia juga sebagai ketua Forel atau Forum Relawan Yes. PMI Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman. Kalau pertama diaklamasi nih. Kala Aklamasi itu, gimana? iya ada kala itu gimana ya? Saya nggak tahu tahun itu udah tahun terakhir. Saya nggak tahu ada kumpul nih relawan, saya berangkat aja karena saya dapat undangan. Ternyata saya nggak baca di susunan acaranya itu ada pemilihan ketua Forel, sahabat teman-teman semuanya. Nah, pada waktu itu saya nggak tahu nih Forel seperti apa, pemilihan itu mau apa, endilala. Ketika kita sudah ada acara selesai, diaklamasi nih 3 orang. Dan saya dari 3 orang itu paling diam, karena saya sejatinya belum tahu sih, bukan berarti nggak mau, belum tahu tentang Forel. Dengan diam itu malah teman-teman ya memilih. 3 orang waktu itu siapa aja sih Mas? Boleh sebut inisial boleh, gitu saya? boleh. Saya dari unsur TSR satu, Iya. terus ada terlangsung dari unsur TSR juga dari sifat pertanahan. Sifat peternak. Yes, Mas Syarif. Semoga sehat teman-teman, Mas Syarif semuanya. Teman-teman sifat juga. Tegartno kalau nggak salah Tegartno. jabatannya pertanahan. Tanah. Terus satu dari unsur KSR, markas, Teteh. Iya, tak kira Teteh aja nih dari 3 orang ini kan beliau yang paling beda otomatis toh, perempuan sendiri. Yaitu 2 tahun terakhir terwujudlah Forel dan itu pertama kali Mbak. Sesuatu yang pertama kan pasti akan banyak banget
ada mau kemana nih, kita mau seperti apa nih, karena saya mau bertanya kepada pendahulu saya pun belum ada nih cikal bakal Korel di Kabupaten Kebumen. Jadi Mas jenengan yang pertama, aduh ya udahlah, tinggal by calling tanya sama beberapa teman-teman staff sampai sekarang. Good job. Merasa itu tertekan, Mas? Tepatnya bukan tekanan sih, tepatnya adalah sebuah tantangan yang harus saya hadapi, karena manusia hidup kan harus mencari sesuatu yang baru, dan bagaimanapun sesuatu yang baru itu kalau bisa menjadi sebuah tanggung jawab yang keren. Asli. Walaupun saya ngomongnya kayak gini, aslinya ya aduh apa ya. Gitu aja. Pengalaman akan menjadi guru yang terbaik juga. Harapannya ketika saya 1 tahun menjabat, kan jabatannya 1 tahun Mbak Bibit. Betul. Alhamdulillah nih 1 tahun, SK saya 1 tahun, habisnya kemarin. Dilalah kemarin lagi, terpilih lagi. Kepercayaan publik terhadap Mas Freddy. Semoga itu menjadi pemilihan yang betul-betul dipilih sama teman-teman. Benar-benar. Terutama teman-teman yang berangkat kan banyak juga. Akhirnya tadi mengubah itu sebuah tantangan, tapi sebagai bentuk pembelajaran. Iya, pembelajaran yang sangat luar biasa. Yang tadinya saya nggak pernah komunikasi dengan teman-teman TSR di Korwil 2 ya, kita Kebumen masuk Korwil 2, saya harus komunikasi dengan beberapa teman-teman di kabupaten lain. Akhirnya luas circle-nya ya? Luas, otomatis luas. Otomatis kemarin ketika beberapa bulan lalu kita Korwil 2 ada kegiatan water rescue di Magelang. Oke. Itu datang 10 kabupaten, 12 kabupaten. Di situ saya akan kepo nih, di kabupatenmu Korel seperti apa? Dengan berbagai macam jawaban. Itu menjadi sebuah pengalaman sangat luar biasa yang saya bawa ke kabupaten. Harapannya sesuatu ini saya bawa ke penulis saya. Ketika Korel ini sudah selesai, harapannya ke orang baru lagi. Ternyata masih masuk otak kanan saya dan harus saya kembangkan di otak kiri. Gitu. Kemarin ngirimin berapa orang ya Mas water rescue itu? Kita 6 orang. 6 orang ya? Termasuk Mas Freddy juga? Termasuk saya. Apa yang bisa diambil setelah water rescue itu? Ya, yang baku adalah teman-teman yang dikirim ini sudah sesuai dengan bidangnya. Yang baku adalah kita akan ketemu dengan teman-teman TSR tingkat kabupaten atau Korwil 2 yang sangat luar biasa. Tanpa kita akan ke sana, kita akan stagnan nih. Tapi kalau kita, iya, ternyata ketika kita tingkat atasnya kabupaten lah ya, kita akan ada pandangan dan lain sebagainya. Itu kalau itu juga salah satu staf ikut Mas Yamal. Mas Yamal, benar. Itu kalau mungkin teman-teman juga belum tahu Mas, water rescue itu apa gitu? Sistem penolongan di air lah. Jadi ya pertolongan pertama pada laka air gitu. Laka air. Karena kalau kita bilang circle yang ada di PM itu kan banyak. Betul Bang. Salah satunya water rescue, ada mountain rescue. Makanya teman-teman atau relawan-relawan hebat itu yang di PM itu dari seluruh klaster itu luar biasa. Karena relawan itu kan terbagi di beberapa klaster nih. Ada KSR, ada TSR juga dibagi dengan berbagai macam banyaknya. Ada pembina itu sendiri, ada sibat dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan keahlian-keahlian teman-teman sangat luar biasa. TSR, ada TSR Markas, ada TSR Perti, dengan berbagai macam SDM yang sangat luar biasa, ngumpul jadi satu di PMI Kabupaten Kebumen. Pastinya relawan di PMI Kabupaten Kebumen itu mempunyai SDM-SDM yang sangat luar biasa. Harapan saya dan harapan kita semua tentunya. Aslinya luar biasa. Lebih dari ekspektasi teman-teman semuanya. Langkah yang Mas Freddy lakukan selaku Ketua Korel untuk mencapai harapan tersebut? Ketika saya menjabat, terus saya koordinasi dengan kala itu bidang relawannya Mbak Afifah. Terus saya bertanya, tugasnya apa Mbak? Tugasnya ini. Ketika saya ngobrol, boleh nggak Korel itu mempunyai dalam 1 bulan 1 kali itu ada 1 waktu tertentu untuk kegiatan kita. Di situ kita isi dengan peningkatan kapasitas. Kalau peningkatan kapasitas saya yakin kan udah sering, tetapi bedanya adalah seluruh elemen kerelawanan di PMI Kabupaten Kebumen jadi satu. Yang tadi saya sebut.
Entah itu Intim dari kerelawanan kumpul jadi satu yang kumpul jadi diinginkan. satu. Tidak hanya pelatihan untuk ASR, pelatihan untuk TSR, pelatihan untuk PMR, tidak. Jadi dalam Forel ini siapapun bisa ikut. Yang penting sahabat itu tergabung di salah satu kerelawanan yang ada di unsur PMI Kabupaten Kebumen. Gitu sih Mbak. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir jabatan saya kita sudah beberapa kali latihan. Dan itu dihadiri oleh forum pembina ada, TSR dari Sibat ada, TSR Markas ada, KSR ada, walaupun 1-2 orang. Yang penting kan keterwakilan masing-masing. Pelatihan saat apa Mas? Waktu itu pelatihan apa? Ada PP, karena mendekati Lebaran biasanya posko kan akan selalu digenjot. Bagaimana sih sistem posko dan sebagainya. Terus ada pertama kali muncul itu Siamo, bagaimana cara menggunakan aplikasi Siamo, Ya, tugas Siamo kita ini. dan lain Yes, sebagainya. betul. Toh itu sih teknik-teknik itu yang Forel gunakan untuk menyatukan. Kalau saya pribadi kepengen bahwa kegiatan itu terstruktural dalam satu nama, Mbak. Relawan PMI Kabupaten Kebumen. Tidak per masing-masing bagian. Saya bukan Tidak relawan. TSR, bukan TSR gitu. Iya, sebutannya udah relawan PMI Kabupaten Kebumen. Satu branding. Yes, itu kan kayaknya akan lebih enak. Walaupun dalam satu ini mempunyai sub-subnya sendiri. Gitu. Harapan di termin yang kedua ini. Pasti tercapai Mas. Amin, amin. Pasti Tercapai sih. tidaknya teman-teman yang ada di rumah pastinya akan sangat banget saya butuh bantuan teman-teman juga Mbak, karena Betul, sukses itu, tidaknya bukan masalah figur siapa yang menjadi Forel, tetapi teman-teman yang sangat luar biasa ini yang kiranya ketika ada Forel kita gabung seperti itu. Kemarin juga belakangan hari udah ada diklat kalau nggak salah. Terakhir itu diklat TSR, betul. Udah mulai join yang Udah. baru-baru Mas di Forel. Sudah Ya. mulai join, terutama di posko teman-teman yang kemarin diklat itu. Kebetulan saya juga ngisi materinya di satu materi. Itu teman-teman yang sesuai dengan keahliannya, karena TSR itu kan hasilnya manusia yang sudah mempunyai keahlian Betul. di bidang tertentu yang ingin gabung ke kerelawanan, kan gitu. Bukan karena ada aku di TSR nggak dapat materi apapun, aku di TSR ini itu sebagainya. Makanya kita harus duduk bareng bahwa TSR itu adalah seseorang yang sudah mempunyai keahlian tertentu yang kepengen membaktikan keahlian itu dengan di dunia kerelawanan. Nah, Yes. kemarin rata-rata itu driver. Oke. Gitu. Ini posko, saya juga gabung posko biasanya 1, 2, 3, 5 driver ya. Ini juga sudah hampir di digit 2, di 13 driver. Jadi Asik. sangatlah asik itu, Mbak. Gitu. Perlu nambah armada Mas. Itu doa kita banget, itu doa kita banget. Senggol dong. Iya. Nanti yang dengar-dengar mungkin ya. Mudah-mudahan. Amin, tahun amin, ini ya. amin. Driver udah masuk. Pokoknya jenis kalangan apapun, basicnya apapun, kalau memang mau dibingkis dengan kerelawanan di PMI, Forel membuka itu ya. Membuka dan sangat bisa. Jangan, intinya ketika Mas, saya nggak punya basic apapun, kan banyak nih yang mengatakan bener. saya nggak punya basic apapun, tapi saya kepengen gabung di Forel, bagaimana caranya? Intinya sahabat semuanya, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga mempunyai rasa yang sama, karena orang menilai diri sendiri itu cenderung lebih susah, Mbak. Benar. Iya, Pak? Aku Iya, toh? Ketika yakin. kita melihat orang lain, kita akan beraneka ragam. Terus, ya. Si A, si B, si C gitu nih. Tapi kalau kita membackground diri si Freddy kayak apa ya? Kan susah. Susah. Jadi saran saya, sahabat teman-teman semuanya, segera gabung aja. Yang kepengen gabung nanti ketika ada informasi-informasi pelatihan-pelatihan tersebut, Diklat-diklat. ketika sudah ada pelatihan baru itu akan muncul. Gitu. Jadi bisa itu bukan di muncul bukan apa ya, bukan ketika itu susah untuk diomongkan, lama-lama akan muncul sendiri. Dulu Mas Simple Freddy sih. tahun berapa aktif relawan? Tahun aktif akhir tahun 2020. 2020. Aktifnya karena saya masuknya itu ceritanya lucu Mbak Bibit. Gimana? Ya karena saya kenal dengan salah satu staff
namanya Oke. Qasim Jamaluddin itu kan ya. Oke. Nah, itu terlepas saya kenal di dunia dongeng ini, di Oh dunia yes, kampung dongeng Kebumen. yes, Oke. di dunia dongeng saya kenal pelatihan bareng kala itu di Kutoarjo. Ketika sudah pelatihan bareng, sambung cerita dan lain sebagainya, mau nggak piket posko lebaran kala itu? Oke, saya mau toh, karena saya kebetulan punya kalian di driver, Oke. mengikuti prosedurnya, saya udah lakukan prosedurnya, mulailah saya di situ. Setelah itu nggak aktif lagi nih. Saya karena kala itu saya belum bisa, saya harus aktif di bagian mananya nih, gitu kan, Mas, pertanyaan-pertanyaan. Kala itu terus Mas Jamal nge-share tentang program Jepang, PMI Jepang yang iya, bekerjasama yes, dengan yes. kita. Setelah itu saya ikut pelatihannya, karena programnya padat sampai 3-4 tahun juga, sekarang juga masih dalam program, saya jadi aktif. Karena ikut pelatihan. Gitu. Kan relawan terbilang memang kemanusiaan ya Mas. Pada saat diajar, emang sudah ada rasa kemanusiaan tersendiri sama Mas Freddy. Kalau pertanyaan itu saya yakin kalau kita sampaikan ke teman-teman, ketika teman itu wujudnya ada di sebuah posko, di sebuah kebencanaan, pasti sifat relawannya ada. Pasti. Tapi kan bentuk jiwa kemanusiaan tuh nggak didapatin Mas sama Oke. orang. Jiwa itu biasanya gini, Mbak. Pengalaman pribadi ya. Ketika Iya. saya bisa, waktunya bisa. Pasti saya akan menggerutu. Kala itu saya terjun di kerelawanan itu ketika bencana gempa bumi di Yogyakarta itu kalau nggak salah tahun 2000. Merapi ya? No. Yang bencana dahsyat bukan ke Merapinya. Saya lupa tahun 2000. Bencana apa sih? Bencana gempa bumi. Gempa bumi. Iya, yang meratakan Bantul dan Kulon Progo dan saya lupa itu tahun iya, berapa. yang gede-gedean Iya, itu yang ya? besar-besaran. Oke, iya. Saya masuk dengan jembatan yang berbeda kala Oke. itu, salah satu ormas. Saya masuk di situ, pertanyaan jenengan muncul. Saya hanya mau, ya kan, jiwanya belum ada. Tapi ketika kita di sebuah kondisi bencana, ketika kita betul-betul melihat korban-korban, jiwa itu secara naluri kita akan muncul. Itu saya. Oh, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan saya yang menolong, saya nggak mungkin melung-melung toh. Masa tim penolong masa minta tolong? Kala itu toh. Betul. Kala itu saya evakuasinya di salah satu makam. Evakuasinya simpel, mengevakuasi jenazah-jenazah yang terbengkalai karena ada goncangan itu. Tapi kalau kita nggak dirasa pupuk seperti itu, udah nggak mau pasti. Iya, nyentuh aja kan. Iya. Belum tentu semua orang mau Mas. Iya, Benar. betul. Tapi kala itu saya berpikir, suatu saat saya di posisi itu. Kan gitu. Suatu saat di posisi itu. Kayak kemarin aja yang belum lama nih, di COVID kan. Iya, Ketika di COVID, PMI Kabupaten Kebumen itu salah satu menjadi garda di Kabupaten Kebumen. karena banyak sekali penanganan di sana ya Mas. Iya, banyak sekali pun yang nggak mau di depan, Mbak. Pada saat itu penanganan apa? Pemulasaran jenazah. What? Banyak banget yang siap, hanya siap, driver udah siap, semua teman-teman udah siap, tapi nggak untuk memandikan. Jadi ketika di RSUD pengalaman saya itu yang memandikan cuma sekian 1-2 orang, ambulannya udah banyak banget ngantri. Nah ini pertanyaan kan nunggu apa? Kalau nggak di pemulasaran nggak akan sampai nih jenazah ke ambulan itu. Nah kita teman-teman PMI masuk ke zona pemulasaran jenazah yang notabene tahu bulat, Mbak. Saya ingat betul, baru pelatihan pemulasaran, terus 1 hari selesai, belajar dan lain sebagainya, hari kemudian ledakan sangat luar biasa. Tanggal 11 bulan Juni kalau nggak salah, tahun 2021. Semua relawan dipakai pada saat itu. Yes. Gila itu. Rata-rata berapa jenazah sih waktu itu penanganan? Waktu saya pribadi dengan rekan saya namanya Mas Sony itu ya, soulmate banget. Itu sampai 3-4 jenazah kita dalam satu waktu. Karena SOP-nya 1 jenazah, 1 hazmat. Iya, betul. Kita nggak mau. Prosesnya terlalu lama. Kita izin sama pihak rumah sakit, oke, kalau pelakunya siap, kuat, nggak masalah. Udah. Gila. Jalan deh.
Itu baru 1 hari deh. Bahkan kita karena kendal-kendalnya kita, karena yang namanya di suatu gentingnya gitu kan kadang kata nggak sinkron ya. Iya bener. Melafalkan niat jenazah putra putri saja kita masih lihat di tembok, iya teksnya kan ada di tembok. Pak gimana, nggak apa-apa. Yang penting di situ sekarang dibutuhnya adalah orang yang mau dan bismillahirrahmanirrahim bisa, insya Allah Gusti Allah nggak maha semuanya toh. Itu. Selama kurun waktu berapa bulan? Saya pribadi 1 minggu 2 minggu. Full. Pagi siang. Pagi sih nggak lihat pagi siang malam karena pernah itu saya di dini hari Mbak. Saya kelelap tidur di telepon salah satunya Mas Kosim untuk pemulasaran di salah satu desa di Kecamatan Buayan. Dan itu meninggalnya subuh. Betapa kasihannya. Meninggalnya subuh, penanganannya dini hari. Udah ganti hari? Iya, otomatis ganti hari udah berapa jam itu. Betapa kasihannya. Nah di situ muncul rasa itu. Itu pengalaman sangat luar biasa sih, yang saya betul-betul rasakan. Oh ini loh relawan. Oh ini loh rasa yang sangat saya bisa muncul. Jadi betul-betul teman-teman semuanya, manusia yang akan bisa berguna adalah manusia yang bisa berguna untuk orang lain. Sehebat apapun kita, setinggi apapun sekolah kita, kalau kanan kiri butuh pertolongan dan kita nggak menolong, buat apa titel dan lain sebagainya. Yes, setuju lagi. Kan gitu. Benar. Karena rasa berani ini saya kutip salah satu, saya juga suka baca sih Mbak. Oke. Salah satu tulisan apa namanya ya? Salah satu tulisan Sufi juga, itu Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, ketika kita takut untuk melangkah, kita nggak akan dapat jawaban cuma satu dok. Tapi ketika kita berani melangkah, walaupun sesuatu itu tidak pernah kita lakukan, kita akan dapat 2 jawaban, antara sukses dan tidak sukses. Tapi kalau kita sudah di awal mengatakan aku nggak bisa, jawabannya cuma satu. Bener. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya toh. Iya. Dengan ada cuitan atau salah satu quotes dari Jalaluddin Rumi itu, pokoknya apapun yang saya kembali ke tadi Forel, belum pernah di Kebumen ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya menolak, saya nggak akan belajar, pasti jawabannya akan gagal. Tapi kalau saya menerima, antara gagal, proses dan sukses, kan gitu. Itu sih yang saya. Tapi cocok sih kayak gini karakter untuk ketua Forel. Ya hanya apa sih ya teman-teman, ya itu kembali lagi dengan saya suka baca-baca buku-buku Sufi, itu kalimat-kalimatnya sangat, kalau saya pribadi sangat luar biasa sih, menjadi perubahan paradigma di hidup saya pribadi. Gitu. Ekstrim sih Mas kalau dengarnya tadi cerita gitu. Ya itulah pengalaman-pengalaman di, ya saya belum lama sih, belum lama saya di PMI, banyak masih senior-senior saya. Makanya ketika saya jabatan Forel ini masih banyak yang lebih mampu daripada saya. Nah, terus saya berpikir lagi dengan kalimat yang tadi, ketika saya menolak, saya akan hanya mendapatkan satu jawaban. Karena itu ada lanjutannya. Sukses itu beda tipis dengan mau mencoba sih. Yes, benar. Kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan dapat kata sukses. Benar. Iya toh. Tapi kalau kita sudah mencoba, gagal bangun lagi, kata sukses ada di depan. Aku setuju. Beda tipis itu aslinya antara sukses dan nggak mau melakukan itu. Iya benar. Terus ya Mas, kan sedikit lah terbingkis gitu, rasa kemanusiaan itu muncul gitu. Akhirnya terbentuklah sampai hari ini bisa menjadi ketua Forel. Yes, alhamdulillah. Yang Mas Freddy bisa lakukan biar sesama relawan itu memiliki seenggaknya jiwa yang sama gitu, tanpa pamrih, tanpa apapun segala macam gitu. Biar selaras gitu dengan kata satu kemanusiaan itu. Persepsi Mas Freddy harus bagaimana sih menanamkan rasa tersebut? Itu pertanyaan yang akan mungkin bisa dijawab oleh Pak Guru. Karena Pak Guru mempunyai jawaban banyak dan itu butuh murid. Tetapi bedanya di sini adalah universal kan, teman-teman itu kan, dari segala kalangan. Jadi ketika kita mempunyai rasa yang sama, rasa itu akan muncul ketika teman ini akan bertugas.
Iya toh? Oke, tugas. Iya toh? Ketika sahabat ini nggak aktif, rasa itu akan munculnya fasenya akan lama. Saya nggak berani mengatakan bahwa sahabat ini nggak akan bisa aktif, nggak berani. Saya akan mendoli kersane Gusti Allah toh. Prosesnya ini akan lebih lama. Tetapi ketika teman-teman kayak kemarin nih, teman-teman TSR diklat terus dia aktif, rasa kemanusiaan akan muncul. Jadi itu bukan butuh sebuah, kalau konteksnya itu kepada teman-teman relawan khususnya lain dari PMR, itu konteksnya adalah di dunia nyata, di dunia langsung ditugaskan, akan muncul banget. Makin banyak penugasan, Semakin banyak penugasan akan semakin pengalaman-pengalaman baru, dan tentunya teman-teman yang sering bertugas juga titip pesan nih, ketika sudah bertugas itu nanti hasil tugasnya itu disaringkan dengan teman-teman. Harapannya iya ngobrol, minimal ketika di post, ketika ketemu sharing, ketika nggak sharing ya sama, ketercapaiannya tadi nggak bisa, karena orang yang nggak ikut kerelawanan itu otomatis nggak akan tahu sih Mas Rudi rasa jadi pemulasaran jenazah seperti apa sih. Kalau saya nggak cerita dengan teman-teman relawan, kan teman-teman nggak tahu. Itu sih mungkin pesannya, kalau boleh perusahaan. Bener sih, harus saling ngobrol ya Mas. Iya, itu penting sih, karena kita manusia literat. Udah di kalau kita muslim nih, betul di dalam Al-Quran itu sudah ada kalimat Iqra, bacalah. Ketika kita sudah membaca, biar teman-teman itu yang nggak suka membaca tahu isi bacaan, kita kan bercerita karena kita makhluk sosial. Itu yang sering saya gunakan. Terobosan untuk teman-teman relawan yang baru-baru ini untuk bisa mau seenggaknya berkeinginan gitu untuk tugas. Dari Mas Freddy sendiri bagaimana cara mengolah mereka? So, teman-teman yang belum bertugas, gali potensi diri Anda, tentunya pasti akan ada potensi yang kita nggak tahu. Kalau Anda tidak akan mengaktifkan, kita sampai kapanpun tidak tahu. Dan yang sudah bertugas tentunya akan bercerita ke yang tadi, dan itu menjadi guru yang sangat luar biasa. Gitu sih. Intinya kita jangan kita itu sudah puas dengan singgasana yang kita duduki sekarang. Aku nggak inilah, aku nggak pede lah, aku udah nyaman kayak gini lah. Ayo teman-teman semuanya, saya yakin SDM ya di Kabupaten Kebumen itu tidak kalah dengan SDM yang mungkin digandrungi sama jenengan di sosial media. Aku suka banget sama orang ini. Saya yakin di Kebumen bahkan diri Anda pun bisa seperti itu. Gitu. Untuk teman-teman yang bukan baru sih, teman-teman relawan yang baru bergabung itu nggak usah minder ketika dengan masuk di dalam sebuah organisasi, ketika ada cuitan-cuitan itu nggak masalah. Itu hal wajar. Itu hal yang wajar. Kalau saya boleh mengumpamakan ketika Mbak Pipit saya dikasih paku, kita memaku dar 3 paku. Saya yakin paku yang menancap sempurna adalah paku yang lebih banyak dipukul. Kan gitu. Bener. Kalau pakunya itu menggok kan udah selesai kan. Mentok-mentok dicabut. Sama dengan manusia, ketika kita menjadi pribadi yang oke menurut orang lain, pasti banyak benturan pasti. Dan itu penting menurut saya. Harus ada titik seperti itu. Bener sih, semakin paku itu ditutup, semakin dipukul pasti akan manusia itu akan oke. Setuju banget. Dan itu banyak teman-teman yang nggak sadar potensi dirinya itu luar biasa. Menurut Mas Freddy, potensi yang ada di kerelawanan PMI Kebumen sejauh apa Mas? Bisakah menggolskan harapan dari Foral itu sendiri? Sangat bisa sih Mbak. Tinggal kita harus sering ngobrol santai, kita harus sering ketemu sama teman-teman, bahwa kekuatan relawan itu di PMI Kabupaten Kebumen itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya cuma harapan saya adalah ketika ada kegiatan-kegiatan Foral yang kami adakan, itu teman-teman itu berduyun-duyun sama, ikut duduk bareng ngobrol. Nggak usah kita bahas tentang sesuatu yang sangat formal, cukup datang ngobrol, itu akan menjadi pengalaman sangat luar biasa, akan bertukar pengalaman. Minimal tahu ceritanya. Selama ini gitu Mas, saat ini gitu ya,
Forel ataupun relawan-relawan yang ada di PMI Kebumen, kepadatannya gitu untuk meraih sebuah jiwa kemanusiaan yang selaras, semuanya dilangkahkan dengan kegiatan apa aja? Per masing-masing zona atau klaster itu beda-beda sih Mbak. Karena nggak mungkin akan disamakan dalam satu kegiatan biar selaras. Saya yakin karena sudah punya tupoksinya sendiri-sendiri. Teman-teman PMR dengan secara tidak langsung tidak terlepas dari TSR Forum Pembina. Itu pasti akan membahas tentang kegiatan Kepalang Merahan dengan porsinya sendiri. Teman-teman KSR, teman-teman TSR. Lah porsi-porsi ini yang sudah dibentuk akan menjadi satu yang indah ketika kita bertugas. Gitu. Ini porsi-porsi yang sudah dibentuk. Cuma nggak sadar aslinya kita sudah membentuk, tapi sesuai dengan porsinya. Kan nggak mungkin nih anak-anak PMR suruh penanganan secara langsung. Betul. Karena porsinya sudah ada sendiri. Teman-teman KSR porsinya ada sendiri. TSR dengan begitu banyaknya porsinya ada sendiri. TSR Forum Pembina suruh driver, ketika memang dia bukan driver nggak bisa. Ya, kan bisa. Begitu pula juga dibalik, teman-teman driver untuk menghadapi atau untuk bagaimana sih teknik berbicara, bagaimana sih kita di depan anak PMR juga nggak bisa. Ketika kita sudah ini kuat, semua kuat. Ketika kumpul nih dalam satu acara kayak bentar lagi nih besok, cara buka bersama teman-teman relawan. Udah ada bocoran, mau bubur ya? Iya, akan kalau bahasa saya hero-nya akan muncul, rasa kerelawannya akan muncul karena sudah terbentuk nih, gitu. Cuma kita nggak sadar bahwa ini sudah pembentukan secara tidak langsung. Ada satu kan nggak bisa sih. Itu kacamata saya pribadi. Kacamata seseorang yang belum lama di dunia palang merah, tetapi sejauh saya melihat ya, itu seperti itu sih. Udah keren, udah di dalam porsinya sendiri-sendiri. Tinggal dari porsi yang sudah ada ini menjadi satu porsi besar. Relawan PMI Kabupaten Kebumen. Disinilah peran Forel ya Mas. Nah itu. Tapi kalau memang porsinya sudah kuat dan sudah kokoh, saya yakin untuk mengarungi setiap porsinya Forel Ya Bismillah lah. Bisa cuma proses gitu aja sih. Karena menyatukan banyak orang kan pasti akan susah. bener Gitu. butuh proses. Gitu. Yes. Selama di Forel Mas, hal yang paling berat yang menjadi pikiran banget gitu Mas Freddy selama jabat ketua Forel. Mentok-mentoknya nih ada permasalahan tapi nggak ada solusi. Forel itu ya menurut beberapa teman-teman pengurus ataupun teman-teman yang sudah paham, Forel itu adalah sebuah wadah di mana menampung semua curhatan-curhatan yang ada, Mbak. KSR curhat, si A curhat, si B curhatan. Ini saya kemas menjadi satu dan saya sampaikan ke pemangku kebijakan. Gitu. Itu tugasnya. Nah, yang menjadi pikiran adalah ketika saya tidak bisa meneruskan sebagaimana mestinya. Karena kan banyak banget nih. Jadi ketika si A, si B curhat, saya tulis di Lala, saya suka literat. Saya suka di dunia literasi, saya tulis. Saya pernah itu merasakan bahwa komputer saja yang dibuat sudah bisa core i sekian, masa otak manusia enggak ngeblank, Mbak. Curhat saya terbawa dengan curhatnya, terus sampai datang ke rumah curhat saya terbawa sampai curhatnya, ketika saya kemas, aduh ngeblank gitu. Itu pernah saya rasakan dan itu menjadi pertanyaan besar juga sama istri saya. Aku baru hari ini merenung kenapa? Merenungnya masalah orang lain aja gitu. Itu yang saya pernah rasakan. Ya uniknya di situ. Tapi keluar ya dari permasalahan tersebut. Keluar, kita bareng-bareng. Karena permasalahan itu bukan untuk dihindari kalau saya bilang sih. Betul. Kita harus selesaikan. Sebagaimana mestinya kita selesaikan, seberat apapun. Bahkan kita dihantam pun ya kita harus selesaikan. Ketika sudah selesai akan menjadi sebuah masa lalu toh.
Tapi banyak orang mengatakan biarlah masa lalu menjadi masa lalu, dikubur dalam-dalam. Bagi saya jangan. Masa lalu harus menjadi spion yang hebat, terutama spion motor sekupi kecil. Dengan kaca yang kecil itu kita bisa melihat ke belakang dong. Tapi tanpa adanya itu kita nggak bisa melihat ke belakang. Fungsinya spion motor kan gitu. Ketika kita, kan untuk keselamatan kita. Betul. Makanya ketika ada permasalahan apapun, kenangan itu jadilah sebuah guru yang sangat luar biasa. Pengalaman yang hebat adalah kegagalan. Gitu. Gagal. Nah, kalau kita bicara masalah asmara, ketika kita bisa ngomong mantan itu adalah guru cinta yang terhebat. Asik. Iya toh. Kalau nggak Iya ada juga mantan, kalau nggak ada mantan, nggak ada cerita, nggak ada sebuah Iya, bener. kegagalan. Mantan itu guru, jadi jangan dilupakan deh. Bener juga sih. Kan iya kan? Kita gitu. Iya, benar-benar. Kalau kita pikir, oh iya ya, kita bisa seperti ini dengan si A si B. Kalau nggak ada yang namanya mantan, dirimu nggak akan bisa seperti ini. Itu kalau kita bisa, ya karena kembali lagi, itu cuitannya Abu Nawas juga itu. Salah satu Gimana? cerita tokoh yaitu, iya. ya mantan itu Mantan adalah guru itu. yang terhebat. Jangan mantan itu jadikan mantan, jangan. Jadikan guru yang terhebat. Ketika nggak ada kejadian itu, kamu nggak akan menjadi posisi kayak gitu. Itu kata Abu Nawas, sang pujangga cinta di kala itu. Asik. Cocok sih. Tapi emang selain aktif di Palang Merah atau PMI Kebumen, Mas Freddy juga aktif di beberapa kegiatan di luar. Kegiatan sosial juga, Mbak, di Iya sih. luar. Dongeng-dongeng juga jago Dongeng, dia. bisa Iya. sih, tepatnya bisa. Boleh gak tunjukin, Mas? Ah, Tarik punya gila. Aku plus banget sih. Oh, ada basicnya ya. asing gini Gimana sih, sih, Mas, semua berarti? orang itu bisa dongeng sih, Mbak. Semua Iya. orang itu bisa dongeng, Cuma- cuma kemasannya. Nah, Dan dongeng itu hidup dengan musik. gitu. Kalau nggak ada musik, musik itu bisa diciptakan dengan apapun. Jenengan bercerita, jenengan punya WA dong. Yes. Pernah ber-WA selama 1 jam? Sering. Pernah Iya. nyekrolin? Iya. Sering. Dan itu menggunakan A, B, C, D sampai Z, huruf yang sama. Cuma bedanya adalah dari verbal diangkat menjadi non-verbal, dijadikan sebuah cerita. Itu sih yang saya pelajari. Orang tua itu adalah pendongeng hebat. Tetapi orang tua nggak sadar ketika itu sedang dongeng. Contoh si anak, si Abi namanya. Abi, pulang sekolah kamu jangan ini, itu sampai sekarang. Kamu harus ini, dan sebagainya. Setelah itu kamu harus ini. Itu kan sebuah dongeng. Yang mengarahkan anak berbuat untuk melaksanakan perintah orang tua. Cuma harapannya kalimat ini dikemas menjadi kalimat yang unik. Abi, ibu punya cerita. Namanya namanya itu anak ayam yang nakal. Ada induk ayam, namanya ibu ayam, punya anak 3. Pesan, hei anak-anakku, jangan pergi kemana-mana ya tanpa ibu. Si anak ini bilang siap. Induk ayam mencari makan untuk anak-anaknya. Nah, A, B, C, D ini yang paling bandel C. Aku kata ibu nggak boleh. Kamu ya iya nggak boleh. Ih, boleh aja nggak apa-apa kan mumpung nggak ada ibu. Si C gini. Singkat cerita, si C ini pergi. Ketika pergi sendirian nggak ada AB tetap di dalam sangkarnya. Si C ini ketemu dengan sahabat hewan. Itu bernama Om Ular. Gimana kalau pakai boneka, Mas? Cut dulu deh. Tertarik buat Gitu bikin. lah. Boleh dong pakai boneka gitu biar dibawakan ya, dibawa. Kayaknya seru nih. Ketua Korel juga plus banget buat jago dongeng. Oke, sambung dengan tadi, intinya ketika si C itu ketemu dengan Om Ular, dia kan merasa terancam dong. Oke. Nah itu adalah intisari dari anak-anaknya nggak boleh pergi sama si ibu ayam. Betul. Nah itu ketika kita sampaikan kepada anak, oh jadi kata ibu ketika saya mau ke sana, maaf. Ketika kata ibu ketika saya ke sana, maaf. Ketika kata ibu nggak boleh pergi-pergi, ternyata ada bahaya di luar ya. Oh berarti saya nggak pengen jadi anak ayam yang C, aku pengen jadi anak ayam yang B, A dan sebagainya. Anak akan mengena
Kalau anak langsung, kamu jangan main ini. Ih, ibu jahat, masa nggak boleh main? Kan aku anak-anak. Ah, pusing nggak kalau kayak gitu? Gila. Sana. Satu klip cerita deh, singkat dikit gitu, diperanin pakai boneka Tadi lucu. udah ceritain. Satu klip gitu. Kamu cerita apa, Mam? Nih Namanya sahabatku, siapa? Namanya ini siapa? Mopi. Oh, Mopi. Bilang Halo, sana. Mopi. Oh. Dibilang halo, kamu jawab dengan indah. Halo. Halo, Mopi. Kesana, kenapa malu? Ih, kesana. Oh. Nah, Lucu. Hai teman-teman semua. nah kenapa? Kesana itu kamera namanya, Mop. Jadi nggak ada orang-orangnya, tapi di balik kamera itu banyak orang-orang. Paham? Oh, Ya. Jam 3. Nggak usah cerita lah ya. Lucu sih, Mas. Iya. Lucu. Ini salah satu teman juga dan ini menjadikan apa namanya? Ini pengalaman saya ngomong kayak gini juga pernah jadi penyiar radio juga sih. Ketika penyiar radio itu kan sahabatnya mic, ya kan? Bener. Sahabatnya mic, mikrofon, apapun yang ada dan kita harus berimajinasi luar biasa. Ketika seorang pendongeng itu sama, cuma kita audiensnya langsung nyata, gitu. Dan kalau saya mendongeng itu tergantung pola anak sih, Mbak. Nggak pernah menggunakan skrip yang khusus. Jadi melihat audiens secara Iya, nanti gimana, materinya apa. Gitu. Yang penting dongeng itu adalah harapannya si anak itu mau melakukan sebuah kebaikan. Gitu. Larangan-larangan yang diterapkan oleh ibu dan orang tua kita ada sebuah kebaikan. Tetapi mindset anak, saya dilarang. Betul. Bukan anak berpikir, oh ini untuk kebaikan saya. Karena masa anak itu kan masa yang ikhlas ya, yang harus gitu. Ini pertama kali bawa kayak gini, gimana ceritanya Mas? Kok bisa pakai boneka terus belajar gitu? Boneka ini ketika saya ikut beberapa pelatihan online, ya. Oh, Ada pelatihan pelatihannya juga, namanya ventriloquist. Bagaimana kita ngomong menggunakan satu mulut, satu tenggorokan, yes, tapi dengan media yang lain. Tapi saya juga bertara belajar. Ventriloquist yang keren adalah gerakan bibir nggak kelihatan. Saya mentok di gigi yang kelihatan. Bibir nggak ngomong bisa beberapa artnya. Tapi jangan minta dicontohkan sekarang, karena kondisi sekarang saya sedang sakit gigi. Sakit Nahannya gigi. luar biasa teman-teman semuanya. Oh, gitu gitu. sih, ventriloquist. Jadi awalnya memang ikut pelatihan ya, Mopi? ikut. Sana. Lucu. Mopi udah berapa lama sama Mas Freddy, Mopi? Ditanya, Ya sesuai uban Kavredi aja. jangan bawa-bawa uban, Mop. Berarti udah lama gitu, jadi cukup. Mopi asik ikut Mas Freddy kemana-mana atau diajak kemana aja selama ini? Di sana ngomong aja nggak apa-apa. Kemana, Mopi? Kepaksa aja asik. Aslinya ya, Anda lihat aja, aku wanita setiap saat. Nah, aku tirogo nih. Nah. Nggak usah curhat. Kalau kamu nggak saya pegangin belakangnya, kamu nggak bisa gerak. Oh, Ya gitu-gitulah. Lucu sih. Mas Freddy ini kan cowok gitu. Yes. Tapi menguasai basic banget kayak gini. Aku aja yang cewek belum tentu loh, Mas. Oh, maksudnya. mungkin udah panggilan. Tapi cute, tapi cocok ini sebagai media yang bisa narik audiens untuk Mopi dapat- keluar itu ketika audiens saya nggak bisa kendalikan. Oh, gitu. Saya Mopi keluar. Jadi Mopi itu keluar ketika dibutuhkan aja ya, Mop. saya wanita panggilan. Ya nggak gitu. Contohnya Mas, pada Contoh saat nih, ketika saya ngisi pleng, kok banyak anak, terutama anak PAUD ya. Oke. Ya, anak PAUD itu salah satunya, kembali saya jadi salah satunya saya masuk. Tadi kan ada yang bilang unik ya. Saya ngomong sama Mas Qasim. Mas Qasim itu mempunyai gagasan bahwasanya pengen kebencanaan, kerelawanan itu diceritakan kepada anak usia dini. Betul. Iya kan? Tuh bahasanya lewat PSP atau apa saya kurang paham. Nah, makanya saya diajak. Tapi sampai 3 tahun ini, mana Mas Jamal? Ini kita belum ada gerakan juga Mas Jamal. Gitu. Jadi kita menerangkan tentang kerelawanan. Aku sakit.
Oh, menerangkan kamu. menerangkan tentang kerelawanan, tentang dunia palang merah itu menggunakan dongeng biar anak-anak SD PAUD itu paham. Yes. Dan aku ikut aslinya sampai detik sekarang. Mas Jamal, saya tunggu loh Mas Jamal. Itu maaf. Kamu kan pernah dipakai sama Jamal, maaf. Iya, aku pernah lihat iya, ini gitu diajak ke waktu itu Tanggulangin, Mas. Iya. Cerita tentang kebencanaan. Tapi bener ini harus dikemas. Mm-mm. Dongeng untuk teman anak-anak kecil ini tahu relawan sejak dini seenggaknya cerita-cerita di balik relawan. Boleh deh suatu saat kita progres bareng-bareng dengan Mas Jamal hadir. Bagaimana Boleh. sih kita menyampaikan kerelawanan, bagaimana kita menyampaikan kebencanaan kepada anak yang kepengennya jajan es. Ya, Kepada anak yang Cilok bilangnya gitu. cilok. Bu, aku pengen ini, bu, aku pipis, aku ngompol, dan sebagainya. Padahal anak-anak ini adalah anak-anak yang harus kita selamatkan ketika di kebencanaan. Orang tua ada sirine lari, anak ada sirine ngibing. Joget dia. Gitu. oke, Mopi harus beraksi nih, Mas. Ya sampai sembuh ya, Kak. Iya. Lucu, guys. Itu sih teman-teman. Ya cara bagaimana kita pendekatan. Kebetulan saya diberi apa namanya? Diberi kebisaan sama Allah untuk seperti itu saya gunakan. Gitu sih, Mbak. Ya, ini salah satu kelebihan Mas Freddy. Iya. Yang bisa kita nikmati bersama. Terhibur loh, Mas. Gila. Oke, terima kasih kalau terhibur sahabat teman-teman semuanya di rumah. Tentunya kalau ada ibu yang nanti lihat acara ini, jangan lupa nih bahwa Betul. yang namanya dongeng itu bisa dilakukan oleh semua, terutama ibu. Bercerita apapun, anak ditanggap deh, itu keren. Makanya lewat dunia kerelawanan ini teman-teman KSR, TSR, entah itu KSR Markas ataupun Perti, mau deh tolong ikut zona yang, karena kalau nggak salah saya baca bahwa di dunia kerelawanan itu ada yang namanya trauma healing atau PSP ya, pendekatan Betul, secara trauma khusus, healing. dan itu dilakukan oleh teman-teman relawan juga toh. Betul. Nah, kalau relawan ini nggak mau mendekat sekarang, mau kapan lagi? Gitu. Ya butuh ketika pasca kemarin aja aku pernah ke Lumajang gitu, banyak anak kecil yang sedihnya nggak hilang-hilang, naisnya nggak berhenti-berhenti. Ini perlu banget Mopi hadir di sana. Saya Terus- juga pernah menulis, saya juga Gimana? bukan seorang penulis ya Mbak. Saya Oke. menulis, tapi sampai sekarang sudah hampir 5 tahun tulisan saya belum selesai Mas. Di salah satu tulisan saya, terkadang kita bingung. Saya bertanya pada hati saya, ketika anak-anak itu dievakuasi dari tempat kejadian, dimasukkan ke tenda evakuasi. Setelah itu kan tim evakuasi akan mencari korban lagi. Betul. Pertanyaannya, anak di tenda evakuasi mau diapakan? Mau diapakan? Kan nggak mungkin hanya dikumpulkan. Makanya teman-teman relawan di PSP, teman-teman relawan di Trauma Healing, khususnya di Kabupaten Kebumen, ayo kita muncul teman-teman semuanya. Teman-teman muda, nggak memandang usia, nggak memandang gender, nggak laki-laki perempuan, ataupun Laura, nggak masalah. Kalau nggak bisa di bidang langsung nulung dievakuasi, ya di bidang PSP. Kalau nggak bisa di bidang dapur umum, di bidang ini. Saya nggak punya kalian, saya takut ini itu, tapi saya bisa ngomong, ya udah masuk aja. Bisa. Itu tuh ya mungkin semoga dengan progres ini sub itu muncul ya. Sub itu muncul. Tapi bisa kok tercapai Amin, ya Mas. Bisa kok. Bisa Mop, oke. Tanganmu kalau dadah itu yang betul Mop. Betul. Ada berapa banyak Mas kayak gini di rumah? 4 Oh ya? dengan 4 karakter. Tapi yang sering saya Mopi, karena ketika saya menggunakan semua karakter saya ngeblank Mbak. Ngeblank. Harus- Karena menggunakan beberapa suara yang ada doh. Oh, gitu. Jangan sampai ketukar nih, suara Mopi aku di atas jakun suara Mopi. Terus ada suara yang kalau ventriloquist itu suara dalam. Iya. Ada suara yang di jedal. Gitu-gitulah. Tapi satu boneka ini satu suara nggak? Satu suara. Oh, Dan jangan lupa suara kita sendiri. iya juga ya. Iya, kalau Iya, kita lupa, kita menjadi narasi. Suara kita menjadi narasi dan ini menjadi pengisi. Oh. Ada Mopi, saya punya cerita, ada ayam jinggo punya teman namanya burung mitmut punya teman namanya burung pitput, gitu-gitu. Dan dia punya karakter-karakter sendiri. Oh, gila keren. Ini bisa ini relawan diolah. Nah, Seperti kalimat jenengan itu sudah disampaikan 3 tahun yang lalu, wahai sahabat saya, Mas Jamal.
Harus nih Mas Jamal. Iya, Banyak. ada kelas tersendiri dan Iya. saya siap itu sudah 1-2 tahun lah. Dan saya tunggu kelas itu sampai detik sekarang belum ada kelas itu. Habis lebaran. Mas. Amin. Mau habis lebaran kita on air di PMI mau. Oke. Kita akan ke beberapa tempat-tempat. Oke. Lucu Mufi. Gitu. Oh, oke. Ternyata seru juga ya Mas. Hmm. Tapi untuk menjadi seru juga nggak tiba-tiba, butuh proses pelatihan dan ini segala macam. Tepatnya gini Mbak, mohon izin teman-teman semuanya. Bukan masalah pelatihannya, yang penting cuma satu. Ada kemauan dulu. Oke, gitu. Iya. Ada mau dulu lah ya. Ada mau dulu. Dalam kunci public speaking ada 3 N. N yang pertama ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ngerti dulu deh. Ketika sudah ngerti, aku kerasa pengen. Setelah itu sudah ngerti, ngerasa, ngelakoni. Menjadi publik yang keren. Betul. Tuh, 3 N aja deh, sahabat. Oke, siap. Gitu. Kampung Dongeng Kebumen. Luar Iya. biasa. Ini brand sendiri Mas, Kampung Dongeng Kebumen. Nasional sih Mbak tepatnya. Oh, Jadi gitu. Kebumen itu punya pendongeng banyak, tapi untuk itu substansinya di Ikatan Pendongeng Islam Indonesia. Dan Oke. kalau kamu dongeng ini, saya malah sering dongeng di wihara, di kelenteng. Saya Berbicara apa Mas di wihara? ya berbagai macam hal. Makanya saya kebetulan saya suka literat, saya membaca, saya pernah dongeng di salah satu ada fotonya. Biasanya kalau saya ngisi saya ada slide-slide-nya. Oke. Itu di salah satu wihara di Rawakole. Iya. Yes. Itu saya ngisi tentang kebaikan Siddhartha Gautama. Ya saya harus membaca dulu bagaimana masa kecilnya, bagaimana kebaikannya, bagaimana kalimat-kalimatnya. Belajar Belajar lintas dulu, ya. iya, udah. lintas. Nggak Sesama agama lagi. agama lagi. Kamu dong itu udah lama, terus saya pelatihan. Kebetulan pelatihan sama Jamal juga. Tahun Mas Jamal 2021 ikut di puncak kala itu ya Mas Jamal ya. Pengalaman sangat luar biasa. Kita ketemu dengan pendongeng-pendongeng Indonesia. Itu dari berbagai macam pulau. Tapi bedanya adalah saya langsung, karena beliau sibuk ya, saya langsung praktek Mas Jamal 1-2 kali. Gitu. Dan saya membawa Kampung Dongeng Kebumen, termasuk vendornya di Kebumen. Oh, cocok. Gitu. Pertanyaannya mungkin, Mas Kampung Dongeng Kebumen di mana? Di mana? Iya, Ya. toh? Di semua imajinasi ibu-ibu di Kabupaten Kebumen. Ciptakan di RT lingkungan, itu menjadi kampung dongeng. Harapannya gitu, bukan sebuah kampung tersendiri. Tapi ada kampung khusus gitu Mas? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak. Di Kampung Indonesia, Kampung Dongeng Indonesia itu juga harapannya bukan background satu kampung itu mendongeng, enggak. Enggak. Tapi ketika kita mendongeng, ibunya ikut, terus ibunya mendongeng, satu rumah mendongeng, kanan kiri rumah mendongeng, satu RT mendongeng, satu RW mendongeng, itu kan secara tidak langsung akan menjadi kampung. Gitu sih tujuannya. Tujuannya kamu dongeng. Gitu. Lancar terus ya Mas Freddy. Kampung Dongeng Amin, Kebumen. terima kasih dan tentunya masih ayo tentu untuk relawan-relawan di PMI Betul. Kabupaten Kebumen. Bisa salah satu sub terbaru nih untuk relawan belajar dongeng. Luar biasa sih Iya. background Amin. pendongeng, tapi bisa mengcover kerelawanan yang ada di PMI Kebumen. Semoga goals dan Amin, amin. Minta doanya Mbak capaian Mas Freddy Pipit. bisa terwujud. Amin, amin. Sebagaimana mestinya bahwa relawan itu sejatinya apa Mas? Relawan itu bukan diciptakan teman-teman. Relawan Oke. itu akan ada hadir atau akan muncul ketika jenengan akan bertugas, jenengan akan Betul. saling bersosialisasi. Karena kita manusia biasa. Gitu. Sedikit ya. Satu kalimat mungkin untuk teman-teman relawan. iya. Teman-teman, kita sudah mendekati acara terakhir ya. Ini saya kutip dari salah satu orang yang sangat luar biasa. Beliau itu bukunya banyak. Saya juga baca salah satu buku beliau. Dan beliau ini sekarang bibliografinya sedang ditayangkan di televisi-televisi. Iya. Namanya adalah Siapa? Buya Hamka. Oh, Ada oke, filmnya. yang sedang ramai. Kalimat yang sangat luar biasa. Kita harus sampaikan kepada teman-teman semuanya, teman-teman relawan semuanya, dari semua unsur, terutama untuk saya sendiri, bahwa ingat, beliau Profesor Buya Hamka pernah berkata, menulis juga, jangan kita hidup
hanya untuk hidup. Karena kera di hutan saja hidup. Jadi hidup. Jangan kerjanya cuma bekerja, pagi pulang malam tidur, terus kerja lagi, pulang malam tidur. Jangan kerja hanya sebuah kerja, karena kerbau di sawah pun bekerja. Kita bukan kerbau, kita bukan kera, kita manusia. Bedanya apa? Kera dan kerbau tidak punya dreams, manusia punya impian. Jadi teman-teman semuanya, kita harus punya impian untuk menjadi kita pribadi yang lebih mantap. Itu kata Profesor Buya Hamka, bukan kata saya. Saya suka mengutip-ngutip aja sih, Mbak. Tapi ya betul. Buya Hamka, terus ada salah satu cuitan juga punya Mbak Nana Siham. Itu keren banget itu, bahwa Allah nggak akan bertanya 5 tambah 5 berapa, karena pasti jawabannya 10, Mbak. Yes. Iya toh? Ya. Tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa tambah berapa. Bisa 6 tambah 4, 8 tambah 2. Berarti ketika kita mau menjalani sebuah kegiatan yang baru, kita jangan melihat dari satu sudut pandang. Saya apa bisa ya? Lihatlah dari berbagai macam sudut pandang. Gitu sih. Terakhir Mas Freddy, Siap. untuk semua relawan PMI Kebumen untuk bisa ikut serta aktif dalam segala penugasan, apalagi besok akan ada posko lebaran ya terutama. Yuk ajak teman-teman relawan untuk merapatkan barisan di PMI Kebumen, mensatukan kepalan tangan untuk kemanusiaan yang sesungguhnya. Oke teman-teman semuanya, saya yakin bahwa teman-teman itu mempunyai kebiasaan tersendiri, mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan pasti, Mbak. Jadi teman-teman semuanya yang sudah tergabung dari seluruh unsur kerelawan PMI Kabupaten Kebumen, baik itu dari TSR, entah itu TSR dari beberapa substansi, ada Sibat, ada driver, terus ada pembina PMR, terus ada TSR markas itu sendiri, terus terutama juga untuk teman-teman KSR, baik markas, Perti. Di sini kita ada 6 Perti perguruan tinggi, dan teman-teman PMR juga, dan tentunya tidak lupa dari DDS dan Donor Sukarela juga termasuk elemen relawan di dalam puasa ini. Mari kita laksanakan jiwa relawan sesuai dengan porsinya masing-masing, dan kami tunggu loh teman-teman semuanya. Besok kita akan ada posko Lebaran, dan posko ini akan berbeda dengan beberapa tahun-tahun yang lalu. Bedanya apa? Saya nggak akan ngomong di sini. Nanti sahabat-sahabat semuanya ngikut aja informasi-informasi yang ada di sosial media. Nanti akan tahu loh bedanya apa. Saya juga baru tahu ini baru. Oke, gitu mungkin pesannya. Thank you Mas Freddy udah hadir di PMI Kebumen Podcast. Mudah-mudahan goals relawan tercapai di pangkuan forum relawan. Amin, amin, alamin. Dan akhir kata yang terhormat teman pengurus PMI Kabupaten Kebumen yang terlalu memberikan support kepada kami, dan yang saya hormati pula juga teman-teman staff yang selalu mendukung kegiatan kita, dan terutama teman-teman yang saya banggakan bahwa kita itu harus mulai terpanggil hatinya untuk kegiatan ini. Terima kasih dukungannya semuanya. Dari saya ada kata salah, minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Seperti itu. Thank you Mas Freddy. Oke, sama-sama. Kita jumpa lagi di next event selanjutnya. Terima kasih. Saya Bibit Nurati. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.